Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, jumpa kembali kita pada pertemuan hari ini. Pada hari ini, Bapak akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, mudah-mudahan kondisi kalian pada saat ini selalu sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan Bapak berpesan kepada kalian terus menjaga kesehatan ya, hindarkan dari tempat-tempat keramaian, jaga pola makan dan biasakan cuci tangan. Baik, ini adalah bab yang ketiga. Jadi kalau kita lihat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kalian nanti akan dihadapkan dengan tiga tahapan pokok ya. Jadi ada tiga tahapan pokok di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua adalah tahap pengikhtisiaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Ya, nah jadi harapan Bapak kalian mengikuti ya, modul ini dengan baik, ikuti langkah-langkah kerja di dalam modul ini juga dengan baik, dan harus melihat ya apa-apa yang diperintahkan di dalam modul ini harus menjadi tagihan kalian untuk kalian penuhi. Nah, nanti soal-soal yang ada di dalam modul ini nanti kalian salin, kalian buat dan kalian kirimkan melalui Google Classroom-nya. Dan juga jangan kalian lupa untuk membuka materi ini juga sudah saya share di grup di aplikasi Sumsel Cerdasnya. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian pahami. Baik anak-anakku, ya, sekarang kalian bersiap ya. Kita akan masuki melihat daripada modul yang ada ini ya. Nah, dari modul yang ini, dan di sini kita lihat bahwa pada tahap siklus pencatatan ya, nanti kalian dapat lihat di situ ada tiga ya, ada tiga kegiatan belajar pokok ya. Di sini nanti kita lihat ya, ada pencatatan sumber analisisnya, sumber pencatatan dan analisis bukti transaksi. Kemudian nanti ada jurnal, kemudian nanti terakhir situ ada buku besar. Jadi tiga kegiatan belajar pokok dalam tahap bab ketiga ataupun siklus akuntansi perusahaan jasa ini, itu ada tiga kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, di sini pada modul 3 ini kita akan belajar pertama terkait dengan apa bukti-bukti transaksi ya. Nanti tinggal kalian baca bagaimana sih bukti-bukti transaksi itu sendiri ya. Ini nanti sudah ada pengantar saya di situ ya. Oke. Ntar kita buka dulu di sini, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam sumber pencatatan ya. Jadi nanti setelah kalian belajar ini, kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian kwitansi, apa itu pengertian faktur, kemudian mampu menjelaskan pengertian nota, ya ada nota debit, nanti ada nota kredit, dan menjelaskan bagaimana analisis bukti transaksi ya melalui mekanisme debit kredit. Nah, di sini nanti yang kita menarik dalam pembelajaran akuntansi, artinya kalian harus menguasai yang namanya aturan mendebit dan mengkredit. Itu yang paling pokok. Oke ya. Baik anak-anakku, sekarang lihat ya. Kita akan lihat dulu yang pertama di sini ya, sumber pencatatan. Nah, kalian seringkali dapat melakukan ataupun tanpa kalian sadari bahwa kalian ini sudah mengenal ya berbagai macam bentuk bukti-bukti transaksi ya. Bukti-bukti transaksi itu sudah ya. Contoh, ketika kalian berbelanja di tempat-tempat tertentu, ya katakanlah di mal-mal ya, di mana di situ dia pada waktu kita belanja secara tunai, maka nanti kita akan diberikan struk pembayaran, dan struk pembayaran itu kita bayar. Nah, itu namanya bukti transaksi ya. Nah, itu namanya nota ya, itu namanya nota kontan.
Kemudian lagi misalkan ketika kalian melakukan transaksi telah menerimakan, ya menerima atau membayar sejumlah uang, kalian nanti menerima tanda bukti, ya. Nah, tanda bukti itulah yang dinamakan dengan kwitansi dan sebagainya, ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya dalam modul ini kamu lihat ada sumber pencatatan dari kwitansi, dari bukti-bukti transaksinya. Nanti kita catat ke dalam jurnal, kemudian kita buatkan ke dalam buku besar, ya. Nah, ini adalah siklus di dalam tahap pencatatan dalam akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa saja sih bukti-bukti transaksi itu. Nah, secara garis besar bukti transaksi itu ada bukti transaksi intern. Jadi secara garis besar itu ada dua. Ada bukti transaksi intern dan ada bukti transaksi ekstern. Ya. Nah, bukti transaksi intern. Yang mana itu bukti transaksi intern? Nah, bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang terkait pihak intern daripada perusahaan itu sendiri, ya. Dia hanya ruang lingkupnya berada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, apa saja di situ kita lihat, ya. Yang pertama di situ ada bukti kas masuk, ya. Jadi tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Nah, ini bentuknya. Kalau dapat kalian lihat contohnya, ya. Ada bukti kas masuk, diterima dari berapa uangnya, berapa jumlahnya. Begitu juga nanti ada kas keluar. Jadi ketika kas keluar artinya kita membayar sejumlah uang keluar, ya. Nah, itu adalah kas keluar, ya. Yang berikutnya ada memo, ya. Jadi ada memo di situ. Ya, kalau kita lihatnya di atas sedikit, ya. Dia ada memo, ya. Pencatatan antar bagian. Jadi memo itu pencatatan antar bagian dengan bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Ini contoh memo, ya. Nah, pada PD hadian dalam pelamboyan ini dia memo. Jadi memo itu dari pimpinan kemudian diberikan kepada bagian pembukuan. Apa memonya di sana? Untuk melakukan penyusutan peralatan aktiva tetap, ya. Nah, harap disusutkan berapa persen misalkan di situ. Ya, nah itu. Itu adalah tadi yang merupakan transaksi ataupun bukti-bukti transaksi yang intern. Jadi transaksi intern, ya, nanti buktinya adalah bukti intern yang artinya hanya berada di lingkup perusahaan itu sendiri dan dia tidak melibatkan pihak luar. Berikutnya yang kedua ada bukti transaksi ekstern, ya. Nah, jadi bukti transaksi ekstern ini adalah bukti pencatatan transaksi yang melibatkan atau berhubungan dengan pihak-pihak luar perusahaan. Jadi tidak hanya dalam perusahaan saja, dia pasti transaksinya berkaitan dengan pihak luar perusahaan. Nah, apa saja di situ? Yang pertama kalian lihat itu ada faktur, ya. Jadi ada faktur. Faktur itu tanda bukti telah terjadi, ya, pembelian ataupun penjualan itu dilakukan secara kredit. Itu namanya faktur. Ya, jadi kalau kita membeli atau menjual secara kredit itu nanti dibuatkan bukti. Nah, bukti itulah yang merupakan faktur, ya. Nah, jadi di sini ada contoh bukti fakturnya, ya. Nanti kalian lihat lebih banyak bagaimana sih bukti faktur tersebut. Nah, tadi berikutnya ada nota. Yang ketiga itu ada nota. Nah, ya. Nah, apa yang dikatakan dengan nota? Tadi saya katakan bahwa bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Ya, maka tadi ketika kalian belanja di supermarket, ya, di mall-mall yang menerbitkan struk belanjanya tadi. Nah, di situ kita dapatkan nota di situ, nota kontan. Jadi kita membayar, kemudian ketika kita sudah membayar, maka kita akan mendapatkan tanda buktinya. Itu dikatakan nota. Jadi kita telah melakukan pembelian itu. Ya. Nah, itu untuk yang tunai. Jadi misalkan nota kontan di situ. Nah, berikutnya ada nota debit, ya. Nah, nota debit. Nota debit adalah bukti perusahaan telah mendapat perkiraan langganannya, ya, mendebit perkiraan langganannya. Nah, itu kamu lihat
dapat dicontoh di sini nota debit ya dari PD Pembangunan, kemudian ditujukan kepada toko Hidayat di situ ya. Jadi dia dikirim kembali. Artinya apa ini? Ini kalau misalkan kita membeli barang, kemudian barang itu tidak sesuai pesanan atau tidak layak ya, kita kembalikan lagi kepada pihak penjual. Nah, tanda buktinya di situ adalah debit, nota debit namanya di situ ya. Kemudian kebalikannya ada nota kredit. Kalau tadi nota debit dari kita keluar, dari kita mengeluarkan keluar, sekarang nota kredit adalah ketika terjadi penjualan kita kepada pihak lain dan orang tersebut mengembalikan kepada kita. Atau di sini sederhananya nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebutkan dengan berbagai hal. Ya tadi misalkan ya kita sudah menjual barang kepada pihak luar, tetapi barang tersebut diterima oleh pembelinya tadi dalam keadaan rusak ya ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Ya artinya apa? Artinya mereka mengirim kembali kita dan kita menerima ya pengiriman tersebut dan kita keluarkan yang namanya nota kredit. Ya, itu yang namanya nota kredit. Nah, berikutnya kita setelah nota kredit ya. Jadi kalau kita lihat situ terakhir itu ada cek. Ya. Jadi cek itu apa ya? Cek itu adalah ya surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang ada di bank, ada di dalam cek tersebut, kepada yang tercantum di dalam cek tersebut. Ini misalkan dalam contohnya di situ Bank Danamon ada kalau cek ya, berarti cek ini dikeluarkan oleh Bank Danamon. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada siapa, si A atau si B, di sana kan uang sejumlah ya sekian ya. Nah, jadi ini adalah uang kita atau uang yang ada di bank ya yang penggunaannya pada waktu tertentu ya pada jumlah tertentu di situ. Ya, nah jadi pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sebagai pihak penerima adalah pihak yang menerima pembayaran atas cek tersebut. Ya, jadi ingat bahwa kita membayar pakai cek ini artinya dalam jumlah tertentu dan pada pihak-pihak tertentu, tidak sembarangan. Tidak mungkin kita nanti membayar, kita belanja di pedagang kaki lima, kita membayar dengan cek. Nah itu tidak bisa kita di situ. Oke, Pak Manana ya. Jadi ada 6 bukti-bukti transaksi, bukti-bukti pencatatan. Nah, nanti kita akan menganalisis terhadap bukti-bukti transaksi tersebut. Kita analisis jadi bagaimana nanti ya, bagaimana pencatatannya, bagaimana akunnya. Jadi yang kalian tahu tadi minimal kalian sudah dapat ada 6 bentuk bukti-bukti transaksi, baik itu transaksi intern maupun transaksi ekstern. Ya, jadi ada bukti intern, berarti ada bukti eksternnya juga. Ya, diingat ada faktur tadi, ya, ada nota debit, ada nota kredit, ya, kemudian ada cek, kwitansi, ya. Nah, itu perlu kalian pahami kembali. Nah, sekarang kalau kita lihat menganalisis bukti transaksi, ya, kalau kita menganalisis bukti transaksi. Nah, ya, dalam analisis bukti transaksi kita sudah barang tentu ada hal pokok. Ini yang saya katakan. Ya. Artinya setelah bukti-bukti transaksi tadi kita terima, langkah selanjutnya kita mau mencatatnya. Nah, ingat catatan yang pertama kali itu adalah jurnal. Ya. Nah, jadi ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu cara menentukan debit dan kredit. Jadi yang pertama, kalian harus tahu akunnya tadi, ya, tahu bukti transaksinya, kemudian tahu aturan debit kredit. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat itu, ada, ingat, semua di sini ada 5 golongan, 5 kelompok akun. Ya, ada kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, pendapatan dan beban. Ini ya, harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, di sini. Ya.
Nah, jadi kalau kalian lihat di dalam tabel ini ya bahwa harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, sekarang harta itu pencatatan normalnya di mana? Pencatatan utang itu normalnya di mana? Modal itu normalnya di mana? Pendapatan itu normalnya di mana? Beban itu normalnya di mana? Nah, itu yang harus kalian pahami dulu. Jadi dia tahu normal dulu, kemudian bertambah data di mana, berkurang di mana. Ada yang bisa? Ya, ya. Jadi Bapak jelaskan bahwa pencatatan normal untuk kelompok harta, utang, modal, pendapatan, beban ya sebagai berikut. Normal itu untuk harta beri catat di sebelah debit, utang di sebelah kredit, modal di sebelah kredit, pendapatan di sebelah kredit, beban di sebelah debit. Nah, artinya apa? Bahwa pencatatan normal kelompok-kelompok akun ini, ya, pencatatan normal ini adalah sama dengan yang bertambah ini. Sama. Nah, sementara berkurangnya dia berlawanan saja. Contoh, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di debit, di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, ya. Kemudian beban berkurang di kredit. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk mengingatnya? Iya, ya. Jadi kalian dalam belajar akuntansi ini saya Bapak katakan bahwa memang ini adalah pembelajaran yang baru sekali bagi kalian dan kalian harus lebih optimal belajarnya. Oke, jangan khawatir, ada satu trik untuk mengingat aturan debit kredit ini. Ya, ada triknya singkat. Oke, silakan. Silakan kalian lihat jemari kalian ini yang 5. Ya, jadi perhatikan ada 5 jari kalian ini akan kita jadikan untuk kita mudah mengingat daripada aturan mendebit dan mengkredit ini ya dari akun-akunnya. Yang jelas tadi saya katakan bahwa kalian harus tahu pengelompokan akun. Jadi apa saja yang akun-akunnya ini apa saja kelompoknya itu nanti. Ya. Nah, jadi ada 5. Perhatikan ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Lagi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ya. Jadi ini adalah harta, ini adalah utang, kewajiban, ini adalah modal, ini ada pendapatan dan ini beban. Kalau kita angkakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ini adalah kelompok akun. Lantas bagaimana kita memudahkan untuk mengingatnya? Ya, yang mana untuk mengingatnya? Perhatikan bahwa tadi kalian lihat di dalam tabel tadi pada normal itu sama dengan bertambah. Bagaimana posisi kalau kita kaitkan dengan jemari kita ini? Sekarang begini, coba kalian manikan semacam ini. Ya, berarti yang 2 ini adalah kelompok apa? Ini adalah harta, ini adalah beban. Berarti harta di sini tadi adalah harta, ini adalah beban. Artinya dia terbuka. Jadi saya katakan ini terbuka ya. Ini harta, ini beban. Berarti normalnya di mana? Normalnya berada di sebelah debit. Ya, ini normalnya debit. Nah, yang tertutup ini katakan tertutup ini kan berarti 3 ya, 3 ini berarti penormalnya berada di sebelah kredit. Artinya apa? Normal sama dengan bertambah. Sekarang bagaimana posisinya ketika dia berkurang? Kita balik saja. Ya. Jadi yang ini tadi yang tadi dibuka tadi di sini adalah ya dia kredit, sekarang di kredit.
Jadi kelompok yang ini tadi debitnya normalnya adalah di debit, berkurang jadi kredit, begitu juga beban dia berkurang di kredit. Nah, yang tadi yang normalnya dia di kredit, sekarang dia bertambah ya, berkurang menjadi di sebelah debit ya. Oke, jadi praktekkan. Normal berkurang, normal berkurang, normal berarti beban harta dengan beban itu normalnya berada di debit ya. Utang modal pendapatan normalnya berada di sebelah kredit. Bertambah, normal bertambah ya. Kemudian di sini bertambah ya, sini juga dia berkurang, sini juga berkurang. Kondisi normal semacam ini, kondisi bertambah semacam ini, kondisi berkurang semacam ini ya. Nah, jadi itu adalah mengingat cara kalian mengingat kelompok-kelompok akun. Jadi nanti dapat kalian lihat sebanyak akun-akun yang ada di sini ya, di akun-akun yang ada di sini itu nanti ya berawal dari kalian memahami aturan debit dan kredit itu sendiri ya. Nah, oke ya. Jadi itu yang harus kalian paham. Oke, sekarang akan kita lihat bagaimana sih pencatatannya. Nah, kita lihat dari contoh transaksi yang ada di sini. Kita analisis dulu ya. Nah, kita mulai dulu. Yang tanggal 1 Januari 99, Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Ingat ya, Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Nah, di sini artinya ketika dia menginvestasikan uang, berarti dia akan menambah modal. Ya, jadi analisis dari transaksi tanggal 1 ini ya, hartanya bertambah, kemudian modal bertambah. Ya, jadi hartanya bertambah, modalnya bertambah. Ya, coba kita lihat di sebelahnya ada enggak di sini. Nah, jadi kalau kita lihat analisisnya semacam ini, nah. Ya. Jadi analisis yang pertama ya, kasnya bertambah berada di sebelah debit, modal bertambah berada di sebelah kredit. Sehingga kita lihat bahwa posisi antara debit dengan kredit itu selalu berimbang. Ya. Nah, jadi pengaruh transaksi tanggal 1 Januari itu demikian. Nah, kita lihat kembali. Oke, bentar. Nah, tanggal 3 ya, dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta, dibayar secara tunai 20 juta, sisanya dibayar kemudian. Jadi analisisnya bagaimana? Iya, kendaraan ini termasuk apa? Kendaraan ini termasuk harta. Ya, hartanya bertambah berarti di sebelah debit. Berarti hartanya ataupun kendaraannya ini bertambah sebesar 40 juta. Dibayar tunai, ya ingat, dibayar tunai 20 juta dan sisanya kemudian. Jadi pada tanggal 3 ini pengaruhnya adalah kelompok harta ya, kemudian kelompok utang ya. Jadi ada dua di sini, berarti harta dengan utang. Jadi kelompok harta dengan kelompok utang. Ya, di satu sisi kelompok harta dalam hal ini kendaraan dia bertambah, di sisi lain hartanya berkurang. Apa? Ini kita lihat ada dibayar tunai. Nah, ya dibayar tunai ini berarti kas. Ya, jadi kendaraannya bertambah, kasnya berkurang dan ya sisanya dibayar kemudian. Nah, sisanya dibayar kemudian itu adalah utang. Coba kita lihat dalam analisis yang ada dalam tabel ini. Ya, nah, ya, tanggal 3 kendaraannya kamu perhatikan pengaruhnya. Ya, bertambah. Debit ya. Kemudian kasnya kita lihat berkurang karena tadi dibayar tunai. Letaknya di sebelah kredit. Ya, jumlah uangnya bagaimana? Iya, di 20 juta berapa nilai tunainya? Kemudian utangnya berapa? Utangnya berapa? Tadi bertambah karena kan dibayar, ada kendaraan 40 juta, dibayar 20 juta dan sisanya dibayar. Kemudian itu utang. Utang bertambah di sebelah kredit.
kas berkurang di sebelah kredit, ya. Kendaraan bertambah di sebelah debit sehingga 20 juta. Jadi kamu harus lihat di sini bahwa jumlah debit dengan jumlah kredit ini dia sama, ya. Coba kali lihat itu, dia sama, ya. 100 juta 40 juta dengan 40 juta. Walaupun di debitnya satu akun, di kreditnya dia ada 2 akun, tapi jumlahnya sama, ya. Itu yang kedua, ya, transaksi pada tanggal 3. Nah, sekarang kita kembali lagi transaksi tanggal 4. Bapak jelaskan transaksi tanggal 4. Dibayar sewa kantor untuk bulan Januari, ya, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari, ya, sebesar 100.000. Bagaimana analisanya? Coba sebelum kita lihat tabel tadi. Sewa kantor, dibayar sewa kantor berarti biaya untuk bulan Januari 100.000. Ya, tanggal 4 Januari. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya. Nah, yang untuk yang ini nanti tanggal 4 ini mungkin ada 2 pencatatan, ya. Inilah nanti kita akan belajar terkait dengan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, ini salah satunya yang harus disesuaikan. Karena dia membayar untuk 1 bulan tapi sudah dibayar full pada bulan Januari, ya. Ya, jadi bagaimana analis ini adalah kita dibayar sewa. Bayar sewa itu berarti apa? Dibayar. Berarti apa dibayar? Ya, segala sesuatu yang kita kewajibannya itu dibayar itu berarti itu apa? Beban. Pengaruhnya apa di sini? Oh, berarti di sini, ya, bebannya bertambah, kasnya berkurang. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Bentar ya, nah terlewat jauh kita ini. Kalau kalian buka modul ini asik, ini saya Bapak berikan lagu-lagu, ya, untuk menenangkan kalian. Oke, nah ini tadi kita lihat, ya, bahwa beban sewanya bertambah di debit, kemudian kasnya berada di sebelah kredit, ya. Sama nak, semua sini ada kaitan beban semua di sini, ya. Oke, jadi itu yang tanggal berapa tadi? Tanggal 4. Sekarang kita lihat tanggal 5. Biaya dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan 150.000. Nah, ini ada dibayar di mukanya. Jadi pengaruhnya beban, ya, dengan kelompok daripada atas. Coba kita lihat, ya, beban iklan. Oh, berarti dia mencatatnya sebagai beban iklan, ya, pada kas, ya, sama di situ, ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat pada transaksi yang ada, ya. Nanti silakan. Oke, anak-anakku, ya, saya rasa Bapak cukupkan dahulu untuk penjelasan awal daripada materi kita tentang bukti-bukti transaksi, kemudian kita tentang aturan debit kredit, dan tentang analisis bukti transaksinya, ya. Nah, jadi nanti kalian pelajari modul ini, ya. Jadi modul ini kalian pelajari, ya. Kemudian tugas kalian nanti adalah mencari jawaban-jawaban ini, ya. Di sini ada beberapa ini nanti, ya. Jawaban ini nanti kalian cari apa? Nah, ada 10 soal di situ. Ya, ada 10 soal. Nanti untuk tugas kalian ini mengerjakan evaluasi di sini, ya. Jadi setelah kalian mempelajari situ, jadi saya sedikit-sedikit dulu. Nah, di modul ini kalian bahas, ya. Jadi mengerjakannya semacam itu. Kemudian nanti saya tambahkan di sini kan tidak ada pencatatan analisisnya, contoh untuk menganalisisnya, ya. Nanti kalian
buka, nanti saya tambahkan ya, saya share nanti di Google Classroom untuk menganalisis daripada transaksi. Semacam ini sama contohnya. Ya, jadi tugas kalian nanti saya perintahkan kalian untuk membaca di sini ya, di dalam modulnya ini, kemudian kalian mengerjakannya soal-soalnya itu ke dalam Google Classroom. Nanti saya buatkan di sana. Ya, oke anak-anak, paham kan? Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini, Bapak simpulkan dahulu bahwa dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, ya, kita akan membahas apa saja. Pertama, ya, kita mengenal adanya bukti-bukti transaksi. Dari bukti tersebut kita lakukan analisis, ya, kita lakukan analisis. Nah, ini jadi tahap pertama. Tadi saya katakan kita ada 3 kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar yang pertama ini ya saya perkenalkan bagaimana di situ ya macam-macam bukti transaksinya, kemudian bagaimana aturan mendebit dan mengkreditnya ya, kemudian bagaimana kita menganalisnya. Ini jadi kita pada kegiatan belajar pertama. Ya, nah setelah kalian membaca modulnya ini, bisa kalian baca juga referensi-referensi lain, silakan ya. Kemudian nanti kerjakan pada option pilihan ganda pada halaman 13 ini ya, nanti jawabannya ya kalian maksud saya itu soalnya kalian screenshot, kemudian jawabannya apa ya, kemudian nanti saya tambahkan lagi dengan soal yang untuk pencatatan analisis daripada transaksi. Soalnya saya bedakan, tidak ada di sini maksud saya itu ya. Nanti semuanya petunjuknya saya gabungkan saya serahkan di Sumsel Cerdas ataupun di Google Classroom-nya ya. Jangan lupa nanti kalian mengabsensi ya daftar hadirnya dan mengerjakan tugasnya ini tepat waktu. Oke, saya cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Oke, dadah.